Pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda. Pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu adalah prosesnya. Ya, jadi ketika kita mengatakan pemimpin, berarti itu adalah orang yang memimpin. Ketika misalnya ada istilah kepemimpinan, maka itu adalah proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Sebelum masuk ke definisi dari kepemimpinan, saya mau tanya dulu. Pemimpin itu kan orangnya. Ya, pemimpin itu orangnya. Lalu di saat ini di IPNU dan IPPNU, siapa pemimpinnya? Di saat ini di IPNU siapa pemimpinnya? Di IPPNU siapa pemimpinnya? Di saat ini siapa? Siapa? Di PPNU siapa pemimpinnya di saat ini? Nadia. Di IPNU siapa? Iya. Oke, di saat ini ya. Organisasi IPNU PPNU punya ketua. Di saat ini kita semua pemimpin ya. Karena kita semua pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Jadi di saat ini semua adalah pemimpin. Kalau kita bicara pemimpin di IPNU PPNU cuman si ketua cabang, berarti yang jadi peserta berdua itu aja kan di materi ini. Karena yang lain tidak berkepentingan terhadap materi kepemimpinan. Sagan apa yang lain menempati materi kepemimpinan? Toh tak pakainya sagan si ketua aja karena ketua tadi jadi pemimpinnya. Karena kita semua adalah pemimpin, kita berkepentingan terhadap materi kepemimpinan. Ya, sekurang-kurangnya kan mimpin diri sendiri. Ya, jangan dikira mimpin diri sendiri itu mudah gitu kan ya. Terkadang lebih mudah mimpin orang lain daripada mimpin diri sendiri. Sehingga karena kita adalah pemimpin, kita juga harus bisa mimpin diri kita. Ada orang yang pandai mimpin orang lain, woi disiplin lah, woi enak tepat waktu lah, woi salahnya ini nanti lambat ya bang. Iya. Pagi tadi misalnya, subuh tadi, malam tadi hendak kuring, mandak alarm sudah, 4:30 bangun misalnya. 4:30 berbunyi alarm, dimatiin kuring pulang. Ada lah yang kayak itu. Atau malah ada mendengar sama sekali bunyi alarm nih. Kan malam tadi kita yang merencanakan untuk bangun 4:30. Untuk siapa? Untuk diri kita. Pasang alarm untuk siapa? Untuk diri kita. Kenapa pas alarm bangun, alarm berbunyi jam 4:30 kita tidak bangun atau kita matikan terus tidur lagi? Itu kemampuan memimpin diri sendirinya tidak ada, tidak mampu. Iya, tidak mampu. Sulit ya. Makanya orang yang biasa berhasil untuk memimpin orang lain harus dimulai dengan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nanti saya akan masuk lagi ya. Untuk bisa memimpin dengan baik harus menjadi orang yang dipimpin yang baik. Kalau kita mau jadi pemimpin yang hebat, harus hebat dulu ketika dipimpin. Ya. Karena yang mimpin dan dipimpin kalau dimulai dari diri kita ya kita seorang. Kita yang mimpin diri kita lah yang dipimpin oleh diri kita. Ya. Begitu juga konsepnya di organisasi. Orang yang mau berhasil memimpin harus berhasil dulu jadi orang yang dipimpin. Ya. Kolaborasi antara keduanya akan membuat pemimpin itu nanti akan menjadi pemimpin yang hebat. Tapi kalau nggak pernah berhasil ketika dipimpin, akan bermasalah ketika memimpin. Konsepnya selalu seperti itu. Ya. Misal, bagaimana cara ketika kita berbicara didengarkan orang lain? Maka dimulai dari ketika orang lain bicara kita mendengarkan. Kalau orang lain bicara kita tidak terbiasa mendengarkan, maka pas kita bicara orang lain pun tidak akan mendengarkan. Ya, semua konsepnya seperti itu. Ya. Dimulai dari diri kita dulu. Oke. Nah, karena tadi pemimpinnya kita semua, maka kita sepakati. Setelah ini saya akan bahas pemimpin ini, kita semua berkepentingan untuk materi ini. Ya, saat ini ya, di materi saya ini.
Oke ya? Iya, kalau pemimpin organisasi siapa IPNU? Ya ada. Siapa PPNU? Ya ada gitu ya. Saat ini di materi ini semuanya adalah pemimpin. Masalah kita di organisasi biasanya kesadaran bahwa kita pemimpin itu tidak ada. Jadi ketuanya jangan turun, cuma apa turun? Padahal seorang ini ya pemimpin juga di situ. Harusnya ketua kada turun, ya kita yang turun karena kita pemimpin juga di organisasi. Aja ketuanya misalnya kada bisa memberikan semangat sedang yang lain misalnya. Ya kita yang berikan semangat untuk yang lain, kada nunggu jadi ketua dulu baru bisa memotivasi orang lain. Iya. Kitanya yang memotivasi karena kita semua pemimpin di organisasi itu. Ketua hanya anggota sama dengan kita yang diberikan amanah untuk memimpin organisasi itu sebagai ketua. Ya kalau pemimpin semuanya kita. Tuh di sekolahan tuh biasanya kalau lambang OSIS di kantung nih. Siapa OSISnya jar di sekolah situ jar? Si Anu jar, disambat si ketua OSISnya. Padahal kita sabaratan menyandang lambang OSIS di kantong kita masing-masing. Harusnya siapa OSIS itu ya kita sabaratan OSIS sejujurnya. Si ketua itu ya sama dengan kita tapi diamanahi untuk menjadi pemimpin sebagai ketua. Iya, supaya kita sadar bahwa kita pun pemimpin, kita berkewajiban juga memengaruhi, kita berkewajiban juga membuat organisasi ini stabil, kita berkewajiban juga untuk menginspirasi orang lain, memberikan keteladanan, kita juga berkewajiban untuk bisa memotivasi, kita berkewajiban juga untuk ada ide-ide, inovasi untuk kebaikan organisasi dan lain sebagainya. Nggak nunggu itu semua ada di ketua saja. Kita sabarataan bertanggung jawab kepada organisasi ini, kepada IPNU dan PPNU. Oke, bisa ya dipahami ya konsepnya ya? Oke, baik.